Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Habib Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang menghargai dan memuja batu sakti, yaitu Hajar Aswad katanya. Tapi emang benar Ustadz atau Habib, dulu para sahabat Nabi pun mengakui bahwa Hajar Aswad itu adalah batu sakti. Nah, ini Habib Usman aja jawab nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hajar Aswad adalah batu dari surganya Allah Subhanahu wa taala yang tadinya berwarna putih, dicium oleh manusia berubah menjadi warnanya hitam. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencium batu Hajar Aswad tersebut. Dan juga Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya kalau bukan ini dicium sama Rasulullah, aku nggak akan cium. Dan sahabat pun mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad. Jadi yang diambil keberkahan apa? Adalah yang pernah disentuh oleh Rasulullah, yang pernah dicium oleh Rasulullah, kita ikut menciumnya. Karena ini adalah bentuk keberkahan yang insya Allah Allah berikan keberkahannya. Ditanya ada manfaatnya gak batu Hajar Aswad tersebut? Dan ada mudaratnya gak? Tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat. Yang ada adalah keberkahan yang pernah disentuh oleh bibirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita berebutan untuk menyentuh Hajar Aswad tersebut. Inilah yang membuat kita mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Sayyidina Umar bilang, kalau ini bukan Rasulullah ini nggak akan saya cium. Tapi ada yang bilang itu batu dari surga. Nah itu betul batu dari surga. Asalnya warnanya putih, ya kan? Kebanyakan orang nyiumin, jadi warnanya hitam. Oh iya. Udah pernah nyium Hajar Aswad belum? Pernah, alhamdulillah. 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 Habib Abdullah. Alhamdulillah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berharap kita ke sana cium Hajar Aswad. Tapi ingat, ketika kita mencium Hajar Aswad, janganlah kita nyikut orang, mukul orang, atau narik bajunya orang, atau bahkan mereka pakai pakaian ihram, ketarik itu subhanallah bisa kelepas. Jangan menzolimin orang lain. Kita mau ngambil sunnah, tapi kita zolim, kita dosa. Jadi kalau kita ngambil sunnah, jangan menzolimkan orang lain. Jadi kita pelan-pelan ikut barisan. Kalau bahkan seenggak-enggaknya terjadi persentuhan antara perempuan dan laki-laki, kita menghindar. Jadi kalau bisa nih perempuan siapapun mereka, kalau mau nyium Hajar Aswad, bahkan saya melarang istri saya untuk nyium Hajar Aswad. Kenapa? Banyak mudarat yang ditimbulkannya bersentuhan dempetan laki-laki dengan perempuan. Itu yang saya larang. Tapi kalau misalkan di situ tempatnya teratur, antrinya tertib, silakan. Bismillah, nggak jadi masalah. Apalagi zaman sekarang kalau misalnya rame kan, jadi kalau pakai baju ihram nggak usah lah, ntar aja pas giliran pakai baju bebas baru nyium. Kalau pakai baju ihram ketarik kan nggak pakai daleman, bahaya itu. Ya Allah ya Rabbi. Terima kasih banyak penjelasannya Habib Usman. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih. Dari Instagram hamba Allah juga ini. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah kakek saya banyak sekali keris-keris dan semacam tombak yang katanya setiap benda tersebut memiliki penghuni yang mampu menjaga kita sekeluarga dari mara bahaya yang akan mencoba mengganggu. Tapi emang benar ya Bib, keris dan tombak itu ada penghuninya dan bisa menjaga kita. Nah ini penghuninya siapa ini Bib? Pertanyaannya nih. Kalau ada penghuni rumahnya ada nggak? Hah? Penghuni rumah. Ada itu yang punya rumah. Silakan Habib Abdullah dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penanya yang budiman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi kita semuanya. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa keris, tombak, hal-hal yang lainnya, benda-benda pusaka dan lain sebagainya adalah media. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam, bahwa terkadang keris, badik, tombak dan lain sebagainya ini ada ungkapan budaya. Kadang-kadang ada budaya dan kita tidak menafikan di Arab juga ada budaya, pedang-pedang dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dirawatnya ibarat kadang-kadang dicuci dan lain sebagainya untuk ngilangin karat, betul, biar tambah bagus, betul. Dan juga misalnya kalau dijual harganya mahal, tinggi, bisa beli masjid dia nanti. Waduh, masya Allah. Nah, kita perlu tahu dan kita perlu meyakini bahwa segala sesuatu daya dan upaya adalah miliknya Allah. Kita sendiri bakal jadi syirik kalau percaya sama diri kita. Kalau kita menuhankan diri kita, ibarat kita mengandalkan diri kita tanpa mengandalkan Allah. Semuanya di dunia ini adalah media. Semuanya di dunia ini adalah media. Kita adalah wasilah semuanya. Dan sesungguhnya kekuatan, kemahakuasaan adalah miliknya Allah. Jadi yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah udahlah, kita nggak usah menjadikan hal tersebut dan menuhankan barang-barang tadi. Jangan sampai ya. Jangan sampai kita menuhankan barang tadi karena akan berbahaya, berdampak pada keyakinan kita khususnya. Dan pentingnya kita selalu untuk mengingat kepada Allah ya. Ingat kepada Allah.
Kalau kita ingin menjaga rumah kita, menjaga keluarga kita, isi dengan doa-doa, isi dengan zikir, isi dengan hisnul hasin dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan menjadi penjaga bagi kita yang sesungguhnya adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ula wallahu taala alam. Jazakallahu khairan katsiran, makasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, yuk sama-sama kita dengarkan muhasabah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam, dilanjutkan doa oleh guru kita Ustaz Syam juga. Tafadhol Ustaz Syam. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah. Sungguh Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni seluruh dosa yang lainnya. Maka ternyata dosa terbesar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan bukan kesyirikan yang nyata, tapi yang kita khawatirkan adalah bagaimana kita terkadang masih menjalankan kesyirikan-kesyirikan dengan cara mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, seperti yang disampaikan guru kita. Terkadang kita merasa bahwa kekayaan ini adalah karena hasil otak kita, karena hasil usaha kita. Terkadang kita merasa kesuksesan ini karena keberhasilan kita sendiri, padahal tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Turunnya surah Al-Ikhlas menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tiada sekutu baginya, hanya Allah tempat bergantung. Kenapa? Pada saat itu orang-orang yang ada di sekitar sana, mereka menyembah Allah, tapi mereka membawa sesembahan-sesembahan yang lainnya dengan cara, kalau saya mau minta hujan, saya minta sama yang ini. Kalau saya mau minta rezeki, saya minta sama yang ini. Lalu turunlah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu esa. Allah tempat bergantung. Langsung saja kepada Allah. Tidak usah menggunakan benda-benda yang ada. Kenapa? Karena ternyata Allah mendengarkan. Allah sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dengan urat leher kita. Maka kita tidak menggunakan media-media yang lainnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima seluruh amal ibadah kami ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ya Allah, terima taubat kami ya Allah jika seandainya kami pernah menyekutukanmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari yang haram. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, perkaya kami dengan meminta hanya kepadamu sehingga kami tidak menyekutukanmu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.